Motorsport 250cc, 600cc, dan 1000cc kembali berkumpul di sirkuit Mandalika, bukan untuk balapan. Puluhan motorsport dari kelas 250cc hingga 1000cc kembali beraung di sirkuit Mandalika. Meski berada di sirkuit Mandalika, puluhan motor itu tak balapan layaknya World Superbike Mandalika awal November lalu, Sob. Namun berbagai merek motor milik anggota komunitas RC Garas tersebut telah menjajal kualitas aspal sirkuit Mandalika. Hal itu sesuai dengan undangan Mandalika Grand Prix Association dengan tema Track Day Experience bareng RC Garas. Direktur Utama MGPA, Priyandi Satria mengatakan kurang lebih ada 39 motor yang datang dari Jakarta dan Bandung. Motor yang dibawa RC Garas mulai kelas 250cc, 600cc, dan 1000cc. Buka Priyandi Satria. Priyandi menjelaskan masing-masing bikers yang memasuki trek disesuaikan berdasarkan cc motor. Tujuannya agar tidak terjadi ketimpangan, karena jika dilepas secara bersamaan mereka di dalam treknya akan susah, terutama motor yang memiliki cc tinggi. MGPA ingin memastikan masyarakat umum bisa merasakan lagi aspal sirkuit Mandalika usai World Superbike Mandalika 2022. Artinya trek sirkuit Mandalika bukan hanya milik internasional, namun semuanya bisa merasakan sensasi di treknya. Mulai event Track Day Experience, MGPA ingin mengajak komunitas motor untuk balapan di sirkuit bukan di jalan raya. MGPA akan memfasilitasi para pembalap mulai dari marshal, ambulans safety yang memadai, dan lain sebagainya. Dalam kesempatan itu, turut hadir pula Dimas Eki Pratama yang pernah berlaga di Moto2 bersama Pertamina Mandalika SAG Team. Trek ini cukup tricky, namun sebenarnya banyak full high speed terutama di tikungan 5 sampai dengan tikungan 9, ungkap Dimas. Nusa Tenggara Barat pada Ahad 20 November 2022, sekitar 300 peserta diajak bersepeda sejauh kurang lebih 40 km melintasi sirkuit Mandalika dan beberapa spot wisata menarik di antaranya Desa Adat Sade. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Haryadi Sukamdani mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah kontribusi PHRI bagi sektor pariwisata. Rangkaian kegiatan ini merupakan salah satu upaya nyata dari PHRI untuk meningkatkan kembali minat masyarakat untuk berpariwisata pasca pandemi. Kata dia, kegiatan serupa sebelumnya telah digelar di sejumlah kota lain yaitu Padang, Bali, Bogor, dan Yogyakarta. Kali ini, kegiatan itu digelar di Mandalika, salah satu destinasi wisata super prioritas. MGPA klaim kekuatan aspal baru Mandalika tembus 5 tahun. Ini alasannya. Ajang balap World Superbike Mandalika 2022 sukses digelar di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sebelum balapan kelas internasional itu digelar, sirkuit Mandalika telah melakukan beberapa persiapan terlebih dahulu. Salah satu persiapan jelang World Superbike Mandalika 2022 kala itu adalah perbaikan aspal di sirkuit. Kabar itu disampaikan oleh Direktur Teknik dan Operasi Mandalika Grand Prix Association, Samsul Purba. Samsul Purba menilai saat ini aspal sirkuit Mandalika jauh lebih baik dengan standar Stonemastic aspal. Artinya sekarang aspal sirkuit Mandalika tak hanya berstandar SNI aja. Buka Samsul Purba. Menurut Samsul Purba, kekuatan aspal baru ini bisa bertahan kurang lebih mencapai 5 tahun ke depan. Dengan begitu, kami tak perlu melakukan pengaspalan ulang jelang World Superbike Mandalika 2023. Tuturnya. Saat disinggung soal kerusakan aspal sirkuit Mandalika, Samsul menilai cukup minim untuk terjadi. Kerusakan aspal bisa dipastikan minim, bila ada, tinggal tambal saja, tambah Direktur Teknik dan Operasi MGPA. Samsul menjelaskan aspal dengan agregat dari Lombok Timur dan Lampung ini diberi nama Rinjani. Meski sebelumnya sempat kurang memuaskan, kini pihak pengelola sudah melakukan beberapa perbaikan, Sob. Salah satu perbaikan adalah modifikasi permukaan lintasan saat pengaspalan dilakukan.
Selain itu, pihak konsultan juga menyarankan pencampuran SMA dengan aspal concrete wearing course. Ia mengatakan ACWC adalah bahan yang digunakan untuk pengerjaan aspal jalan raya dan landasan pacu bandara. Berkat kombinasi itu, sirkuit Mandalika memiliki karakter aspal yang baik, daya grip maupun kelicinan. Bila 100% SMA maka daya grip akan kuat, tapi bila 100% ACWC maka akan licin, paparnya. Oleh sebab itu, pencampuran aspal SMA dan ACWC dilakukan untuk memperoleh komposisi yang mendekati keinginan pembalap. Kami menilai aspal ini sudah sesuai dengan standar FIM dan Dornasport, pungkasnya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menargetkan 100.000 penonton pada gelaran World Superbike seri kedua 2023. WSBK 2023 di sirkuit Mandalika akan berlangsung pada Maret, yakni 3 hingga 5 Maret 2023. Kami targetkan 2 kali lipat dari angka WSBK 2022. Targetnya insya Allah 100.000 penonton untuk tahun depan, kata Sandiaga usai menghadiri acara wisuda mahasiswa Politeknik Pariwisata Lombok di sirkuit Mandalika, Jumat 18 November 2022. Pesta gelarnya kurang meriah hingga bikin kecewa fans di World Superbike Mandalika 2022. Ini jawaban Alvaro Bautista. Sejumlah pihak menilai pesta gelar juara dunia Alvaro Bautista di gelaran World Superbike Mandalika 2022 kurang meriah. Meski sempat selebrasi di tengah trek kemudian dilanjut di Paddock Show World Superbike Mandalika 2022, Alvaro Bautista tidak melanjutkannya dengan pesta yang lebih meriah lagi. Padahal, berdasarkan pengamatan yang hadir di depan Paddock Show Superbike Mandalika 2022, di sana ada banyak sekali fans yang berharap Bautista untuk melakukan selebrasi lebih liar lagi. Misalnya saja saat menuju parfum, Bautista diharapkan banyak fans untuk melakukan burnout ataupun selebrasi meriah lainnya. Fans berharap pestanya semeriah seperti Toprak Race G20 tahun lalu, ataupun yang dilakukan pembalap Turki tersebut di Mandalika akhir pekan lalu meskipun dia tak meraih gelar. Namun, hal itu tak dilakukan mantan rider MotoGP tersebut. Bahkan, usai selebrasi di panggung Paddock Show usai, Bautista malah ngacir dengan mobil golf dan menutup wajahnya menuju garasi tim Aruba.it Racing Ducati tanpa memedulikan banyaknya fans yang berusaha bersenang-senang dan berfoto dengannya. Akhirnya yang sibuk diajak foto adalah figur lainnya seperti dua bos Ducati Corse, Paolo Ciabatti dan Gigi D'Aligna yang menyambut gembira ajakan fans untuk selebrasi dan berfoto. Di gelaran World Superbike Australia 2022, akhirnya Bautista menjawab pertanyaan banyak orang tersebut. Aku melakukan selebrasi tapi aku sangat lelah setelah balapan terakhir akhir pekan lalu, ungkap Bautista dilansir. Kupikir ini adalah kombinasi antara balapan yang ketat karena kami harus balapan di tengah suhu yang sangat panas. Ditambah ada tensi dan adrenalin, jadi itu kombinasi semua masalah itu, jelasnya. Bautista juga menilai pesta-pesta meriah sudah tak sesuai dengan pribadinya. Mungkin aku tak terbiasa berpesta, aku sudah terlalu tua, aku seorang ayah, aku bahkan tidur jam 10 malam, jelas pembalap 37 tahun ini. Politeknik Negeri Pariwisata Lombok, Nusa Tenggara Barat menggelar wisuda unik di Pertamina Mandalika International Series Circuit di Kabupaten Lombok Tengah Jumat. Kegiatan wisuda di sirkuit Mandalika ini dihadiri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dan Gubernur NTB Zulkifli Mansyah. Menparekraf Sandiaga Uno mengaku mengkhususkan untuk menghadiri acara wisuda Poltekpar Lombok meskipun banyak agenda lain seperti menyelesaikan KTT G20 di Bali. Karena bagaimanapun masa depan pariwisata ada di tangan alumni.